Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar matematika tentang trigonometri. Nah, yang kita bahas lebih dalam kali ini adalah perbandingan trigonometri. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, ada yang tahu nggak sih apa itu trigonometri? Pasti pada belum tahu ya? Nah, kita bahas pada slide selanjutnya. Ini dia, trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Di dalam trigonometri nanti, kita akan menemukan istilah baru yang mungkin pertama kali didengar. Di antaranya yang pertama adalah sinus. Sinus ini akan ditulis dengan sin theta. Theta yang di dalam ini adalah sebuah simbol, sebuah sudut di dalam segitiga. Selanjutnya, yang nomor 2 ada cosinus yang akan ditulis dengan cos theta. Kemudian yang ketiga, ada tangen yang akan ditulis dengan tan theta. Yang keempat, ada kosekan yang akan ditulis dengan CSC theta. Kemudian yang kelima ada secant theta yang akan ditulis dengan sec theta. Kemudian kotangen akan ditulis dengan cot theta. Karena kita akan membahas segitiga, nah di sini terdapat segitiga ABC dengan siku-siku di C dan sebuah sudut theta di B. Kemudian sisi AC berada di depan sudut theta akan dinamai dengan sisi depan. Nah, kemudian untuk sisi BC karena berada di samping sudut theta maka akan dinamai dengan sisi samping ini. Dan untuk sisi ABC yang paling panjang nih dan berada di depan sudut siku-siku dan bentuknya miring akan kita beri nama sisi miring. Oke. Tapi kenapa harus dinamain gitu ya? Nah, perlu diketahui ini hanya istilah untuk lebih mudah mengingat dan membedakan setiap sisi pada segitiga yang nanti akan kita temui. Tapi ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku aja ya. Di materi trigonometri, kita diminta untuk mencari sudut ataupun panjang sisi pada segitiga dengan cara mengetahui nilai sin theta, cos theta, dan kawan-kawannya. Nah, bagaimana bisa mendapatkan nilai sin theta dan kawan-kawannya itu? Rumusnya adalah yang pertama ada sin D per mi. D ini adalah depan dan mi adalah miring. Nilai D itu ditulis di gambar adalah 3 dan nilai mi adalah 5. Jadi 3 per 5. Kemudian yang kedua ada cos theta. Rumusnya adalah sa samping per mi miring. Nah, kemudian yang ketiga ada tan theta dengan rumus D depan per sa samping. Nah, sama dengan sin theta per tan theta. Oke, yang nomor 4 adalah CSC theta sama dengan 1 per sin theta sama dengan kebalikan dari sin theta. Kemudian yang nomor 5 adalah sec theta sama dengan 1 per cos theta yaitu kebalikan dari cos theta. Yang keenam ada cot theta sama dengan 1 per tan theta dan begitu pula seperti tadi, seperti tan theta tapi dibalik. Jadinya tadi tan theta berapa sih? Tan theta itu adalah depan per samping. Jadi kalau
Cot theta itu berarti seperti tan theta tapi dibalik jadi samping per depan. Oke, selanjutnya masuk ke contoh soal. Nah, di sini menurut gambar kita disuruh menentukan besarnya sesuai rumus tadi ya. Oke, yang pertama ada sin theta. Nah, di sini sisi AC kita beri nama depan, kemudian sisi CB, BC kita namain dengan samping, dan kemudian AB kita beri nama miring. Oke, yang pertama adalah sin theta. Rumus sin theta tadi adalah depan per miring. Jadi depan adalah 5 dan miring 13. Jadi 5 per 13. Yang kedua ada cos theta. Rumus cos theta adalah samping per miring. Samping jumlahnya ada 12 per miring 13. Jadi 12 per 13. Kemudian yang ketiga ada tan theta. Tan theta rumusnya adalah depan per samping. Nah, depan jumlahnya ini adalah 5 dan samping 12. Jadi 5 per 12. Kemudian CSC theta rumusnya adalah 1 per sin theta. Jadi kebalikan dari sin theta. Dan sin theta tadi kan 5 per 13. Jadi CSC theta ini 13 per 5. Kemudian sec theta. Nah, sec theta rumusnya adalah 1 per cos theta. Kebalikan dari cos theta. Jadi 13 per 12. Kemudian yang terakhir ada cot theta. Nah, rumusnya adalah 1 per tan theta sama dengan 12 per 5. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.